Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan itu. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada lagi di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari yang kedua dalam perayaan ini sungguh kita lego. Mengapa lego? Karena cuma sedikit umatnya, hanya sak keludekan. Tadi saya keliling, wah penuh. Lantai 1, 2, 3 penuh. Halaman penuh. Samping penuh. Samping kiri penuh. Belakang penuh. Orang umek. Makanan, minuman, semuanya umek kan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, atas penuh. Atas tidak lupa, wah penuh. Sungguh penuh. Sampai antri itu. Tunggu dulu, kayak antri karcis ya, Lalu semua bingung. Sampai tadi waktu dimulai jam 9, wah Romo ini bagaimana, di belakang parkir masih kredit antara yang masuk dan keluar. Sampai ya sudahlah, bagaimana enaknya? Ya diundur aja. Ya setengah jam, oh jangan setengah jam, seperempat jam. Oh iya seperempat jam. Tadi maka mundur seperempat jam. Tapi tidak apa-apa. Semuanya ini demi kita semua, demi kelancaran kita semua. Yang penting kita merayakan Ekaristi. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perayaan sudah kita buka dengan semangat, dengan penuh iman. Dan saya sendiri juga semangat kalau melihat umat yang sekian ini sangat semangat. Maka saking semangatnya sampai kita salah-salah tadi. Ada doa, Romo ada doa. Sampai pembisik dari sana, ada doa, oh iya doa. Yang kedua ada doa, oh iya yang kedua. Yang ketiga tidak. Yang ketiga saya sendiri, healing. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah kondisi-kondisi seperti ini membuat diri kita semakin lego kalau kita menciptakan suasana yang saling tolong-menolong satu sama lain. Maka seperti Tuhan sendiri menolong kita, menciptakan kita, memberikan
anugerah-anugerah kepada diri kita. Pertama, Tuhan menciptakan kita. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Inilah kitab Kejadian ini untuk membaca bagaimana Allah menciptakan. Kalau dikonfrontasikan, dibandingkan dengan zaman kita ini, apakah Allah menciptakan kita? Kita ini diciptakan melalui apa? Sel telur dan ovum. Sel telur dan ovum. Bukan Allah menciptakan. Bagaimana ini dikonfrontasikan? Yang jelas bahwa kalau lama tidak menikah, harus menikah. Kalau tidak menikah, ya itu bukan jodohnya. Nanti Tuhan pasti memberi. Tuhan pasti memberi, inilah yang kita sebut Allah menciptakan kita. Lama tidak mempunyai anak, ya sudahlah sabar, Allah belum memberi. Inilah Allah menciptakan kita. Jadi Allah menciptakan kita tidak serta-merta. Kita diciptakan dari kromosom, dari sel telur dan sperma, dan itu adalah Allah. Dan kalau itu adalah Allah, berkembangnya sperma dan sel telur, itu justru kita tidak tahu apa yang berkembang di sana. Tiba-tiba perut mama sudah besar, makin besar, 9 bulan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah Allah menciptakan dengan bertahap. Kalau tidak Allah, tidak ada yang menciptakan seperti itu. Kitab Penciptaan dari 2 sisi, yaitu kalau kita baca dari Kejadian bab 1 sampai bab 2 ini versi satu tradisi, yaitu tradisi Elohim. Kalau kita baca lagi bab 2 ayat 4 itu ada kisah yang kedua. Jadi 2 kisah tentang penciptaan ini. 2 kisah tentang penciptaan ini. Maka yang kedua itu adalah Elohim dan Yahwis. 2 tradisi yang berbeda menciptakan penciptaan ini. Oleh karena itu kita tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, tidak perlu kitab suci kok beda-beda. Tidak, kitab suci cuma satu, yaitu Allah yang bersabda. Dengan sabdanya Allah menciptakan kita semua. Hanya satu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lalu yang kedua, kitab Keluaran, Allah membebaskan kita. Kalau Allah tidak membebaskan kita dari perbudakan Mesir, berasal dari 12 suku Israel, ini tidak bisa. Tidak punya keturunan kita ini. Dari mana kita ini? Dari 12 suku itu. 12 suku itu adalah asal usul kita. Maka kita harus hormat dengan 12 suku itu. Entah bagaimana caranya untuk hormat. Asal kita hormat, berasal dari 12 suku itu. Dan itu sendiri diselamatkan dari perbudakan Mesir. Lihat tadi perbudakan Mesir. Malaikat Tuhan membimbing ke depan. Setelah orang Israel berjalan di padang gurun, orang Israel berjalan di padang gurun dengan malaikat Tuhan di depan, tapi tiba-tiba malaikat Tuhan ada di tengah tadi. Karena melihat bahwa orang-orang Mesir dengan keretanya sudah dekat ini.
Jangan-jangan kalau umat Israel kena, wah dibantai. Nah, maka dikacaukan oleh malaikat Tuhan ini. Dengan di tengah itu maka dikacaukan, suasananya dikacaukan dan lain-lain sampai pagi. Sampai pagi. Pagi lalu turun ke air laut yang sudah kering. Nah, itulah Bapak Ibu, bimbingan Tuhan selalu kita ditunjukkan oleh kitab suci, dan kita semua manut. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa mulai tadi pagi kita sudah tekun berdoa, tekun menghayati isi kitab suci ini, kita selalu dibimbing Tuhan. Kita tidak pernah tidak dibimbing Tuhan. Latihan-latihan kur juga dibimbing Tuhan. Sampai siang hari juga dagdok iki apa sih? Kamar saya kok ono dagdok. Tibakno orang latihan kur. Saya latihan kur persis di ujung, di tepi sana itu, di atasnya itu latihan kur, orang latihan kur. Dagdok karena ada apa itu? Ada dok 1 2 3 dok itu. Tak kira iki lindu apa iki. Lindu kok koyo ngene. Nah, saya kemarin itu lindu gak kroso. Apa iki lindu kok ngene. Gak ngono. Ya itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan membimbing kita jalan terus. Jalan terus. Ya, mungkin masih tidak berguna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya, bacaan yang kita Yesaya tadi, Tuhan Allah memberikan keselamatan kepada diri kita. Setelah dibimbing, Tuhan memberi keselamatan kepada diri kita, memberikan hidup untuk kita. Kita sendiri diberi hidup. Kalau tidak diberi hidup oleh Tuhan, kita akan mati. Kita kacau balau. Hidup kita sungguh-sungguh inilah dibimbing oleh Tuhan. Dan kita sendiri melihat bahwa karya-karya Tuhan, makan dan minumlah dengan gratis. Ini adalah bimbingan Tuhan. Maka Bapak Ibu, makan dan minum ini gratis. Kalau kita digaji dengan gaji 10 juta misalnya, waduh kakean, 5 juta aja, 5 juta tiap bulan dengan anak 5, waduh. Jadi kalau hanya dibelikan pakaian, dibelikan ini dan itu, HP, entek. Lalu makannya titik air, makannya titik. Enggak. Allah menjanjikan kita bahwa kita harus digaji orang, harus untuk makan dan minum, untuk fisik, bukan untuk pakaian aksesori. Kalau saya lihat itu orang-orang beli pakaian ini, waduh, pakaian ini bagus, ya bagus. Di kamarnya sudah numpuk pakaian akeh, sak peti lho dibuka ini, batik tok sak peti, sak lemari batik tok. Diisi mana? Diisi itu hanya untuk koleksi, tidak untuk makanan dan minuman. Makan itu nanti aja. Luwe lapar. Bapak Ibu, untuk makanan. Maka gaji kita sebenarnya cukup. 2 juta, 3 juta cukup untuk diri kita. Kalau tidak untuk HP harganya piro sak 100, 200 ono sak yuto barang HP 1, walah entek ke HP tok. Lalu enggak makan, enggak, wis kelamut ya ana wong ndelok omat kelamet. Untuk apa beli-beli semacam itu? Saya ini enggak beli apa-apa, HP moro dhewe. Saya sing moro dhewe. Nah itulah Bapak Ibu, untuk makanan prioritas dalam bekerja harus untuk makan, untuk minum. Tidak untuk yang gegap gempita gebiar, untuk sepeda motor, untuk ini. Itu untuk konsumsi orang kaya. Ferrari, Bulldog, waduh, untuk orang-orang gede itu.
Jangan niru-niru orang gede, kita ini orang cilik. Orang cilik sampai cuwili. Ya apa kita ini, tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu saudara terkasih, singkatnya bahwa kita harus hidup dengan Kristus. Hidup dengan Kristus, dibangkitkan oleh Kristus, dan hidup dan mati kita milik Tuhan. Maka hidup kita harus milik Tuhan. Tidak bisa tidak. Karena kita berasal dari Tuhan. Tuhan itu berasal dari atas, dari surga, dan turun ke bumi, memberi hidup untuk kita. Maka hidup kita untuk Tuhan. Karena berasal dari Tuhan. Nyatanya kita berasal dari tanah liat, diemplek-emplek, lalu disebul. Disebul ini apa ini? Ini nafas Tuhan. Itu berasal dari nafas Tuhan. Membuat tanah liat menjadi makhluk yang hidup. Maka kita pun juga menjadi makhluk yang hidup. Sperma sel telur tadi dari hidup Allah. Hidup Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus berbalas budi dengan Allah. Allah memberikan kehidupan dengan diri kita. Maka kita harus memberi kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti tadi dikatakan dalam Injil hari ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, ibu-ibu, mak-mak yang setia kepada Tuhan Yesus. Maka kalau di pasturan itu ada mak-mak, ya itulah mak-mak itu, ya itu mesti setia. Seperti itu. Lihat aja di pasturan di atas, waduh penuh dengan dandanan, wah macam-macam. Waduh, hiasan, ini hiasan, meja makannya dihias. Katanya Romo Pras, loh, itu kok hias? Kita ini ndak butuh hiasan, ndak butuh kembang. Lapo kembang di dalam meja, searat-arat ini. Mosok kita disuruh makan kembang, ya, aduh. Kembang ini ndak perlu, yang perlu panganan. Panganan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tapi inilah yang penting adalah mak-mak sangat berjasa, harus berjasa, harus dipuji. Oleh karena itu mak-mak tadi menyediakan untuk persiapan kubur, persiapan jenazah, dan remah-remah minyak jenazah harus disiapkan di sana. Oleh karena itu, tapi pertanyaannya mendasar, siapa yang membuka pintu kubur itu? Ada batu besar untuk menutupi pintu, menutupi kubur itu. Siapa yang menutup itu? Waduh, siapa yang membuka ini? Tidak ada yang bisa. Emak-emak itu tidak bisa apa-apa. Tapi nekat aja berangkat pagi-pagi benar, uduk-uduk berangkat. Lalu sampai di sana, loh sudah buka. Nah ini sudah buka mesti. Kalau Allah menghendaki seperti itu, pasti sudah buka. Mak-mak tidak perlu membuka lagi kubur. Batu yang sekian besar tidak mungkin dibuka oleh ibu-ibu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita percaya, yakin bahwa itulah karya-karya Tuhan, berangkatlah. Diutus apa saja berangkat. Saya kira kita juga ikut berangkat. Kita mungkin tadi sore dinyalakan semua AC, semua listrik, blower terus listrik AC. Saya ini nggak tega kadang-kadang melihat AC terus saja. Terus tak lihat kadang-kadang ada yang di pojok sana belum apa-apa tadi sore itu, wah jam 6, jam piro kira, wah jam 10 wis dinyalakno AC ini ngowos. Jam 10 sampai jam 6 lho kok akeh. Mbok titik ae. Titik ayo 2 jam lah baru dinyalakan. Sekarang ini mungkin ini AC listrik di atas sini dimatikan lah, dihemat, hemat listrik, hemat AC, hemat lain-lain. Kita harus setia kepada hidup yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Kita harus berani, kalau diutus Tuhan, berangkatlah. Pasti di sana akan terjadi sesuatu. Kita salah yang hidup, yang melaksanakan janji itu. Lalu di dalam kubur ada pemuda. Loh, ada pemuda. Dari mana pemuda ini? Kok kenal Petrus tadi? Nama Petrus kok kenal dia? Bagaimana kita menalar ini? Tidak bisa dinalar, itu karya Tuhan. Kalau di sana ada malaikat Tuhan, pemuda, malaikat. Nah, ini di sini ada intrik bahwa malaikat itu laki-laki. Nah, ini malaikat itu bukan perempuan. Mana? Maka dari itu jangan jadi perempuan, tidak jadi malaikat nanti ini. Jadi malaikat itu laki-laki. Nah ini. Tapi ya neutrum, kalau disebut dalam bahasa Latin neutrum, ya tidak lanang, tidak wedok, pokoknya tidak punya jenis kelamin lah ngono. Ya maka dari itu kalau ada lukisan malaikat pasti niniknya ditutupi, niniknya tutupi godong, tutupi opo, supaya tidak ketok lah itu laki-laki atau perempuan. Lah ini tok cucu ya bisa untuk yang lain. Bisa gede wong laki-laki sing ini gede laku. Nah, cucunya ya tipis gak biasa itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, itu untuk melukiskan itu malaikat itu, yaitu disebutkan di sini laki-laki. Dan laki-laki itu berbicara, jangan takut kamu yang mencari Yesus. Yesus sudah bangkit mulia. Yang penting di sini sudah bangkit mulia. Pesan malaikat, kita harus bangkit mulia. Yang tadi ibu-ibu mendapatkan penampakan, sekarang ibu-ibu diberi tugas, pergilah, wartakanlah kabar gembira ini bahwa Kristus bangkit. Dan ini adalah pesan penting dari Injil hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita ambil hikmah dari sisi-sisi bacaan-bacaan tadi untuk kita, kekayaan kita, rahmat kita, bahwa kita hidup dari Allah, untuk Allah, dan demi Allah. Karena kita dibimbing terus, tidak perlu takut, kita selalu dibimbing. Asal kita sederhana, hidup bukan untuk foya-foya, untuk ngebrong-brong, enggak, untuk yang sederhana-sederhana saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk menikmati hasil penebusan Kristus, yaitu Kristus yang bangkit mulia. Amin.